Dalam 2 bulan terakhir ini, 2 bulan saja ya, 2 bulan terakhir ini sampai pekan lalu itu jumlah pengaduan 134. Hmm. Kalau kita pakai logika apa hari kerja itu 5 hari Mm-mm. per pekan, ya 1 hari itu 3 pengaduan. Bayangkan sangat besar, sangat banyak. Itulah kenapa kemarin ini sekedar contoh saja ya ketua KPU diadukan karena sempat ngomong soal kemungkinan ada tertutup dan lain sebagainya, itu kan sempat diadukan ke DKPP kan ya, Mm-mm. karena pekerjaan ya, ketua KPU itu melaksanakan undang-undang, tidak usah menganalisis kayak sana kemari. Ada yang mengadukan itu karena proses berjalan dan tidak ada hambatan sama sekali. Saya sangat yakin pemilu akan berjalan Oke. sesuai dengan tahapan yang ditetapkan oleh KPU. Yang diadukan, Ya. jadi kalau yang diadukan cuma Kabupaten Sangi, ya kita lah di situ saja, Oh. boleh lari ke sana kemari gitu Iya, iya, kan. iya, iya. Halo, welcome to Total Politik dan Perspektif Baru. Nah, seperti biasa, kita jumpa lagi. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang isu-isu politik, isu-isu demokrasi yang mudah-mudahan bisa menjadi vitamin lah buat ruang publik kita, ruang publik demokrasi kita supaya semakin sehat. Mungkin ya kita mudah-mudahan sih ruang demokrasi kita nggak sakit, tapi semakin sehat kan juga nggak salah gitu. Dan ini jadi salah satu cara kita juga untuk merayakan dan melestarikan legacy dari senior kita, almarhum Bapak Wimar Witular. Nah, sebelum saya akan kasih tahu ya kepada Anda semua dan bocorkan nih kira-kira siapa nih ya akan saya wawancara dan saya ajak ngobrol-ngobrol tentang politik dan demokrasi kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan dulu terima kasih kepada pihak-pihak, terutama para radio dan juga pihak-pihak yang membantu terselenggaranya siaran kita kali ini. Bagi pendengar bisa mendengarkan siaran melalui jaringan KBR atau via streaming di portal kbr.com pada hari Jumat pukul 16.30 sampai 17. KBR saat ini memiliki 400 radio jaringan dari Aceh sampai Papua. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kantor berita radio Antero di Aceh, Bravo FM Palangkaraya, Gemaya FM Balikpapan, Global FM Bali, Lesita FM Bengkulu, Maya Pesona FM Mataram, Pala Budi Sakti FM Serang Banten, Poliama FM di Gorontalo, Gita Lestari FM di Bitung, Dino FM di Samarinda, Sivika FM di Gorontalo, Shalom FM di Tobelo Maluku Utara, Mars FM di Garut, Sangkakala FM di Banjarmasin, RPFM di Gobong Kebumen, BFM di Belitung, Sehati FM di Bengkulu, Suara Sangkakala FM di Palangkaraya, BPKB FM di Gorontalo, Suara Pangaba di Balikpapan, RPD Kutim di Kutai Timur, DCFM Parepare Sulawesi Selatan, Citra FM Wonosobo, Jawa Tengah, Hulun Talu FM di Gorontalo, dan Suara Celebes FM di Makassar, Sulawesi Selatan. Anda juga dapat melihat dan menyaksikan, membaca transkripsi wawancara kita di website kami di www.perspektifbaru.com dan juga tentu saja di YouTube Total Politik. Nah, kali ini kalau bicara pemilu, ada kadang-kadang kita suka fokusnya kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Padahal kalau kita bicara dalam konsep misalnya triumvirat gitu ya, tiga pilar penting dalam penyelenggara pemilu ini selain KPU dan juga Bawaslu, ada juga DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, ini yang menjadi, ya ini kalau di tentara atau di kepolisian ini polisi militernya lah gitu mungkin ya. Makanya kita nanti membedah sebenarnya bagaimana DKPP ini bisa hadir dan juga ikut menjaga, mengawal demokrasi kita terutama di sektor penyelenggara pemilu. Dan kalau bicara penyelenggara pemilu dan bicara DKPP, nggak ada yang lebih sahih dan otoritatif dari tamu saya satu ini, yaitu Ketua DKPP Pak Hedi Lugito. Halo Pak Hedi, apa kabar? Masih di mute Pak Hedi? Masih di mute? Di unmute dulu. Oke. Nah, apa kabar Pak Hedi? Baik, alhamdulillah semuanya baik. Wah, alhamdulillah. Ini senengnya kalau buat saya terutama kalau punya narasumber gitu ya, apalagi yang udah di posisi penting sekali dalam proses demokrasi dan pemilu kita ini. Kalau mantan wartawan, nah mantan wartawan tuh biasanya lebih asik gitu. Mas, gimana Mas? Sebelum kita ngobrol hal-hal yang duniawi, maksudnya soal pemilu, soal apa? Gimana Mas Hedi ini
bertransformasi gitu Mas. Jadi dari jurnalis kemudian yang biasanya memantau, memelototi ya proses pemilu dari waktu ke waktu gitu. Sekarang juga akhirnya menjadi terlibat dan menjadi salah satu tokoh sentral dalam pilar demokrasi kita nih. Gimana Mas Edi? Kasih cerita dulu dong. Pengalaman-pengalaman transisi ini Mas. Monggo Mas. Beda jauh ya dengan pekerjaan jurnalisme ya, sama-sama saya kan di lembaga etiknya ya, sama mengawasi para penyelenggara pemilu yang lain. Nah, ini KPU dan Bawaslu ya, dari segi etik kita kan lebih sebagai pengawas ya, artinya bukan eksekutor untuk pemilunya. Jadi kalau jurnalis dan wartawan kan sama juga, kita juga memelototi, mengkritisi, menyampaikan kabar, memberikan informasi dari berbagai hal gitu kan. Ini juga sebenarnya mirip, hanya agak miripnya itu sama-sama kita menyuarakan atau mengawal kebenaran agar pemilu itu berjalan dengan baik. Sebenarnya kerjaannya nggak beda jauh dengan wartawan sih. Kita memastikan bahwa pemilu terselenggara dengan baik. Syaratnya, syarat salah satu syarat pemilu bisa berjalan dengan baik itu diantaranya adalah penyelenggara yang mandiri, kredibel, dan berintegritas. Itu yang harus kita jaga. Ya, KPU dan Bawaslu jangan sampai belok kiri kanan itu etiknya harus kita jaga. Seperti itulah kira-kira. Siap. Jadi, mantap. Jadi sebenarnya agak-agak mirip dan sama gitu ya. Apa yang membedakan gitu? Apa yang kemampuan dan kebiasaan jurnalistik kita gitu Mas Edi. Kemudian yang Mas Edi akhirnya setelah nyemplung di DKPP melihat, wah ini pengalamanku puluhan tahun di media nih jadi jurnalis ini sangat berguna nih dalam tugas-tugas ke DKPP-an gitu. Karena tugas-tugas etik sini Mas. Monggo Mas. Jadi sebenarnya begini, sama juga jurnalis wartawan bekerja dalam koridor etik kan, dalam koridor jurnalistik itu saja. Kemudian juga mewartakan yang sesuai dengan visi kita. Lah di DKPP ini sebenarnya juga kita mengawal mereka jangan sampai lari dari kode etik penyelenggara pemilu yang sudah kita tetapkan. Jadi tujuannya apa? Sebenarnya kita bukan seperti polisi militer ya, DKPP. Ya lebih menjaga agar penyelenggara pemilu, Bawaslu dan KPU sampai dari pusat sampai daerah ini integritasnya terjaga, sehingga hasil pemilu juga kredibel. Kita menjaga agar dua lembaga ini tetap kredibel. Kalau lembaganya kredibel, hasilnya pasti akan kredibel. Seperti itulah kira-kira. Oke, jadi menjaga kredibilitas terutama di sektor etik gitu ya, Mas Edi ya. Ya. Nah, Mas nuwun sewu, aku tetap manggil seniorku ini sebagai sesama jurnalis. Aku nuwun sewu manggilnya Mas karena agak kelu kalau manggil Pak. Kalau wartawan ini Mas ya di newsroom ini agak kelu kalau manggil Pak ya Mas. Betul. Iya. Ya karena wartawan tuh kan wartawan tuh nggak pernah pensiun, hanya ganti seragam aja kadang-kadang gitu kan. Jadi nuwun sewu Mas Edi, aku matur untuk manggil tetap Mas Edi. Nah, ini kita lebih suka. Nah, mantap gitu. Kalau di kantor nggak enak kalau manggil Mas kan. Untungnya kita di luar kantor diketemunya ini kan enak. Mas Edi, nah kita bicara mengenai apa yang sudah dan peran DKPP tadi Mas Edi sudah kasih highlight sedikit bagaimana menjaga kredibilitas dan etika para penyelenggara pemilu sehingga kalau penyelenggaranya kredibel dan punya etika gitu ya, maka output hasil dari pemilunya ini juga pasti akan kredibel dan legitimate juga. Nah, sejauh DKPP periode ini bekerja gitu Mas mengawal pemilu 2024 nanti. Ini apa saja hal-hal yang menjadi temuan, menjadi anamnesa problematika. Jadi Anda ini kan dokter nih, melihat problematikanya ini gitu. Sementara ini apa Mas Edi, dan apakah problem-problem itu bertransformasi nggak dari pemilu ke pemilu atau problemnya ternyata sama aja dari setiap pemilu gitu? Hampir sama ya, problem etika itu hampir sama. Jadi begini, kalau wartawan itu yang namanya kode etik jurnalistik itu sudah kayak terinternalisasi dalam dirinya. Nah sementara mohon maaf ya, di penyelenggara pemilu ini yang namanya kode etik penyelenggara pemilu itu belum benar-benar terinternalisasi dari dirinya. Jadi mereka kadang masih belok sana belok sini sehingga pengaduan pelanggaran etik itu sangat besar.
Dalam 2 bulan terakhir ini, 2 bulan saja ya, 2 bulan terakhir ini sampai pekan lalu itu jumlah pengaduan 134. Hmm. Kalau kita pakai logika apa hari kerja itu 5 hari per pekan, ya 1 hari itu 3 pengaduan. Bayangkan sangat besar, sangat banyak. Dan tiada hari tanpa sidang etik di DKPP itu. Setiap hari pasti bersidang menyidangkan kasus. Setiap hari. Kalau tidak di sini, tidak di Jakarta, di daerah. Karena begini, kalau pelanggaran etik itu dilakukan oleh penyelenggara di tingkat kabupaten kota, KPU atau Bawaslu tingkat kabupaten kota, kita punya kewajiban untuk menyidangkan di ibu kota provinsi. Kalau yang dugaan pelanggaran itu dilakukan oleh KPU dan Bawaslu provinsi atau KPU Bawaslu RI, kita punya kewajiban menyidangkan di ibu kota. Jadi setiap hari anggota DKPP ini bukan keliling ya, menyidangkan dari berbagai daerah. Sekarang ini yang posisi ada di Jakarta cuma saya dan Pak J. Kristiadi. Yang lainnya daerah semua lagi bersidang. Itu narasumber kita bertahun-tahun juga ya Mas Hedi ya. Ya, Pak Kris. Ya. Sekarang yang Jakarta cuma saya dan beliau, lainnya yang 3 itu Pak Tio lagi di Medan, Bu Dewi lagi di Sulawesi sana, kemudian Pak Dewa Kasandi lagi di Maluku, di Ambon. Jadi itu bedanya. Kalau DKPP itu kan sebenarnya bersifat pasif ya. Kalau kita bedakan dengan KPK itu kan bisa aktif ya. Aktif artinya kalau ada pelanggaran kita cokok, kita ini. Nah kalau DKPP itu bersifat pasif. Bawaslu pun lebih aktif gitu Mas ya, sifatnya Mas ya. Ya, Bawaslu pun aktif. Kalau DKPP pasif. Kita terima pengaduan saja. Kita terima pengaduan, baru kita proses, kita sidangkan, kita beri sanksi. Jadi sanksinya juga sangat bervariasi, mulai dari peringatan keras terakhir, pemberhentian sebagai anggota penyelenggara, pemberhentian dari jabatannya. Selama 3 bulan terakhir ini yang diberhentikan di KPP di daerah itu sudah lumayan banyak, karena pelanggarannya lumayan banyak ya. Di Tolikara itu ada anggota KPU 2 kita berhentikan karena rangkap jabatan. Di Nia Selatan juga dari Bawaslu itu kita berhentikan juga. Bawaslu Kabupaten Nia Selatan itu anggotanya 3, 2 kita berhentikan, 1 kita beri peringatan keras. Karena kalau kita berhentikan 3-3-nya proses pemilunya nggak jalan. Kemudian belum minggu lalu kita memberhentikan anggota Bawaslu apa KPU ya saya lupa, di Tebing Tinggi, Tebing Utara. Jadi itu kira-kira selama 2 bulan terakhir ini. Jadi pemberhentian itu adalah hukuman paling tinggi ya yang bisa diberikan oleh DKPP ya Mas ya? Benar. Pemerintahan itu bisa pemerintahan sementara, bisa pemerintahan tetap. Pemerintahan sementara itu misalnya ada klausul harus diperbaiki ini. Kalau sudah diperbaiki ya bisa aktif lagi. Kalau tidak ya tetap kayak gitulah gitu. Itu nah, siap. Mas Edi, ini mungkin lagi-lagi kita bicara basic dulu sebelum kita bicara hal-hal duniawi lain yang lebih ini ya, politis dan taktis gitu Mas Edi ya. Ini bicara basic dulu nih. Jadi artinya bagaimana mekanisme proses pengaduan yang diterima dan mekanismenya yang selama ini dilakukan oleh DKPP sendiri gitu. Apakah dan siapa saja yang berhak dan boleh mengadu ke DKPP? Apakah DKPP itu jadi jalan terakhir sebelum ada mekanisme sebelum DKPP lainnya gitu Mas? Semua hal yang menyangkut dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu, mulai dari KPU RI, Bawaslu RI sampai ke KPU Bawaslu tingkat kabupaten yang dugaan pelanggaran etik itu bisa diadukan ke DKPP. Pengadunya siapa saja bisa. Yang penting mereka punya hak pilih. Hak pilih. Ya itu hak pilih itu masyarakat yang punya hak pilih. Jadi boleh mengadukan ke DKPP. Pengaduannya bisa lewat email, bisa lewat diposkan, bisa datang langsung. Jadi banyak. Nanti akan kita verifikasi pengaduan itu. Apakah sudah cukup belum? Secara administratif. Pengadunya sudah melampirkan bukti diri seperti identiti. Kemudian kalau verifikasi administrasinya lolos, kita verifikasi material. Ada alat bukti nggak yang dilampirkan? Minimal 2 alat bukti. Kalau kurang ya kita minta tambah. Itu kalau nggak bisa nambah kurang dari 2 alat bukti yang kita anggap sahih,
maaf kita kembalikan, berkas Anda belum lengkap, tolong dilengkapi nanti kapan saja atau diadukan lagi. Seperti itu, gampang, sangat gampang. Karena saking gampangnya makanya banyak pengaduan itu. Iya, sampai kebanjiran ini ya. Iya, Sidang tok isinya Mas Edi ini ya, iya, setiap hari. iya. Nah, artinya kalau mekanisme pengambilan keputusannya gimana Mas? Apakah harus semua anggota itu yang memutuskan? Apakah salah satu saja atau salah dua saja, dan bagaimana menghadapi dissenting opinion gitu dalam pengambilan keputusan ini? Kita juga pengen tahu juga nih Mas Edi. Jadi setelah kita sidangkan ya, kita sidang itu bisa sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, secukupnya kita menggali alat bukti. Setelah itu kita plenokan. Pleno itu melibatkan seluruh anggota DKPP. Meskipun tidak hadir di tempat-tempat persidangan itu Mas ya, kan ini kan ada yang mewakili di mana. Iya, iya. Nanti plenonya terlibat semua. Oh. DKPP itu kan sebenarnya 5 yang tetap ya. Ada 2 yang ex officio, 1 KPU, 1 Bawaslu. Itu kita libatkan semua. Aturannya seperti itu, kita libatkan semua, kita gelar itu bukti-bukti di persidangan, kita diskusi panjang lebar. Pleno itu juga nggak bisa sekali selesai, kadang-kadang 2-3 kali baru selesai kalau masalahnya terlalu panjang, terlalu itu. Di pleno itulah kita putuskan, ini bersalah nggak, hukuman apa kalau bersalah yang layak. Yeah. Dan kalau tidak bersalah ya harus kita rehabilitasi, karena itu impact-nya sangat berat kalau tidak diadukan soal etik itu. Kalau nggak kita rehabilitasi, impact-nya akan sangat berat dan mereka tidak bisa jadi penyelenggara. Makanya harus kita rehabilitasi. Setelah kita plenokan, selesai, misalnya 2-3 kali pleno selesai, kita jadwalkan sidang pembacaan putusan. Yang bacakan putusan bisa 1 orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang ya. Tidak putusan saja. Jadi kira-kira seperti itulah mekanismenya. Memang kadang-kadang agak lama. Teman-teman itu, ini ketua gimana kok lama sekali ya? Lama lah, kita juga lagi banyak kerjaan. Kalau lagi nggak banyak juga nggak lama. Ada kemarin kan dari teman-teman LSM Budewa itu agak ngeluh. Ini gimana, kita sudah 2 bulan kok baru disidangkan. Ya memang 2 bulan itu tergolong cepat kalau. Dan kan yang tidak untuk sidang ke daerah itu kadang-kadang 2 bulan, kadang-kadang 3 bulan baru bisa kita sidangkan ke daerah. Jadi ya begitulah realitasnya. Kalau lagi banyak perkara, banyak aduan ya pasti akan lama. Kalau cuma 1 ya datang aduan sekarang, kita verifikasi ini. Kalau cuma 1 ya misalnya minggu depan enggak, seperti itulah. Ya, jadi artinya harus diputuskan oleh kelima-limanya ya Mas ya. Dan DKPP Dan DKPP ini beda dengan KPU dan Bawaslu yang punya struktur sampai kabupaten kota. DKPP ini hanya ada di pusat tok gitu ya Mas? Apakah ada juga? Sama di provinsi. Di provinsi. TPD pemeriksa daerah itu kita angkat 1 orang, itu biasanya berlatar belakang akademisi dari kampus. Dan 2 orang juga anggota ex officio anggota Bawaslu dan KPU. Itu yang mereka yang meriksa di daerah-daerah. Yang 1 orang itu akademisi. Biasanya akademisi, kan akademisi. Namanya TPD di seluruh provinsi. Ketika kita sidang, mereka akan ikut sidang kita. Tapi pada prinsipnya sidang harus ada anggota DKPP. TPD nggak bisa sidang sendirian, seperti itu. Iya. Nah itu, jadi apakah sebelum nanti ke DKPP pusat gitu melapor ke Pak Edi, Pak Kristi Adi dan kawan-kawan gitu di pusat gitu ya, apakah harus melewati fase tadi pemeriksa daerah dulu tuh Mas? Tidak. Pemeriksaan itu hanya untuk pemeriksaan waktu persidangan saja. Karena kita punya kewajiban kan, kalau yang terduga pelanggar etiknya itu di kabupaten kota, kita punya kewajiban untuk bersidang di provinsi kan. Makanya ada TPD itu gitu. Nah Mas, ya ini nuwun sewu, kita langsung masuk gitu misalnya ke contoh-contoh kasus supaya masyarakat juga tahu gitu bahwa ternyata problemnya kayak gini toh di penyelenggaraan pemilu. Nah ini kalau tadi pertanyaanku, kalau kita lihat jenis-jenis pelanggarannya gitulah Mas ya, itu misalnya seperti apa sih yang ditemui oleh DKPP? Dan lagi-lagi tadi Mas Edi bilang sama Bud, itu tiap pemilu ya ini aja tuh problem sistemiknya gitu. Itu so far ini dari tahun 2022 2023 ini apa Mas? Tahapan-tahapan awal ini. Sekarang ini kan baru selesai ya. KPU itu melakukan rekrutmen PPK, Panitia Pemilik Kecamatan. Bawaslu baru selesai melakukan rekrutmen
Panwasam. Mm-mm. Ya, dari situlah banyak pengaduan kasus rekrutmen. Misalnya rekrutmennya dianggap tidak profesional, Mm-mm. tidak transparan. Biasanya yang tidak lulus itu yang mengadukan, Mm. mengadukan eh, Bawaslu dan atau KPU di kabupaten kota. Ya. Itu paling banyak. Jadi kasus-kasus eh, apa namanya tuduhan, dugaan bekerja tidak profesional itu paling banyak diadukan. Mm-mm. Mm-mm. Itu paling banyak diadukan. Jadi pelanggaran etik itu karena tidak profesional itu juga termasuk pelanggaran etik gitu. Mm-mm. Itu paling banyak. Jadi tidak transparan bekerja, tidak akuntabel gitu. Masyarakat menilai itu. Jadi sekarang ini pengaduan yang paling banyak adalah berkaitan dengan rekrutmen anggota PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan rekrutmen anggota Mm-mm. Panwasam, itu badan-badan ad hocnya KPU dan Bawaslu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. kan pendaftarnya banyak rekrutmen ini, mohon maaf kan sekarang lagi banyak pengangguran ya kita. Pendaftarnya ada ratusan, sementara yang dibutuhkan kan cuma 2, 3, 4 gitu kan. Mm-mm. Kan? Yang nggak lulus biasanya apa namanya nggak bisa terima. Ini saya udah merasa mengerjakan tugas bagus, mengerjakan Yeah. yang bagus kok nggak lulus, pasti ada yang nggak beres. Kayak gitulah. Juga ada banyak hal, jadi ada perilaku yang dianggap menyimpang di masyarakat. Menyimpang itu begini, dia berkata keras Mm-mm. waktu di atau konflik sesama penyelenggara begini. Ini lucu juga nih. Ya, ada. Uh-uh. Saya KPU kan sedang melakukan verifikasi faktual Ya. partai politik yang lalu gitu di daerah. Bawaslu kan tugasnya ngawasi. Mm-mm. Ngawasi ketika KPU melakukan verifikasi itu. Ngawasi kan ngambil potret, ngambil ini. KPU daerahnya itu tersinggung. Kalian jangan muter-muter terus dong, kayak gitulah. Padahal tugasnya memang itu kan, mengawasi. Hanya manusia juga kan, diawasi kadang-kadang protes. Itu ada yang diadukan ke DKPP, ada yang seperti itu. Jadi ada ucapan-ucapan negara yang sifatnya dianggap melukai keadilan apa itu diadukan. Jadi kasus-kasus banyaknya seperti itu. Saya memahami karena yang namanya etik itu kan parameternya sangat luas ya. Etik itu bukan benar dan salah gitu kan. Iya, nah, ini penting nih parameter etiknya ini apa nih Mas? Parameter etik kan? Apakah teriak-teriak moto-moto terlalu berlebihan atau memuji secara berlebihan juga pelanggaran etik gitu kan misalnya? Itu piye Mas? Tidak, di dalam koridor dia kerjakan sebagai apa namanya dalam koridor pekerjaan mereka sebagai penyelenggara. Kalau KPU yang mengerjakan sesuai dengan tugas-tugas KPU itu melaksanakan Undang-Undang 7 nomor 17 dan turunannya, jangan lari dari sana lah. Ya. Itulah kenapa kemarin ini sekedar contoh saja ya ketua KPU diadukan karena sempat ngomong soal kemungkinan ada tertutup dan lain sebagainya, itu kan sempat diadukan ke DKPP kan, ya karena pekerjaan ya, ketua KPU itu melaksanakan undang-undang, tidak usah menganalisis kayak sana kemari. Ada yang mengadukan itu, saya kemudian jadi pada prinsipnya kalau penyelenggara itu bekerja sesuai dengan aturan dan tahapan pemilu, juga tidak kesana kemari, itu juga pasti akan baik-baik saja. Banyak ada soal korupsi, ada soal apa namanya utang piutang, ada soal perselingkuhan itu juga diadukan. Jadi contohnya banyak perselingkuhan, utang piutang, perilaku-perilaku yang rangkap jabatan paling banyak. Itu Mas ya. Rangkap gini, karena aturan penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu dari pusat sampai daerah tidak boleh merangkap sebagai apapun, bahkan menjadi dosen pun nggak boleh. Nggak boleh menjadi dosen. Ini full time job ya Mas, bukan part time job ini ya. Menjadi pengurus yayasan pun nggak boleh. Itulah susahnya. Pengurus yayasan kadang kan ada yang menjadi pengurus Dewan Kemuruan Masjid. Kalau itu tercatat di akta yayasan nggak boleh, dia harus mundur. Jadi harus full bekerja untuk kepemiluan. Itulah beratnya jadi penyelenggara.
Ya, ya, ya. Tidak boleh double job, tidak boleh punya set job, kayak itulah. Kalau kalau Budi mungkin punya set job yang lain masih aman-aman saja kan. Iya, betul. Kalau penyelenggara nggak boleh. Itu yang banyak diadukan soal set job itu. Itu diadukan. Jadi itu yang paling, itu termasuk banyak aduan. Jadi nggak boleh karena yaitu salah satu itu adalah penyelenggara yang mandiri. Mandiri itu ya jangan terikat sana sini, terikat pada penyelenggara saja gitu. Kalau lu menjadi pengurus yayasan nggak mandiri lagi, kamu kan masih terpengaruh oleh yayasan. Maka dari itu ketika saya terpilih jadi anggota DKPP, meskipun nggak ada kaitannya langsung, saya kan jadi komisaris di BUMN ya, saya mundur. Saya mundur, nggak ada kaitannya langsung. Ini entitas bisnis, ini entitas etik, nggak ada kaitannya. Tapi karena bisa mengganggu integritas kita, ya saya mundur dari komisaris BUMN. Seperti itulah. Iya, iya. Nah, Mas, yang kalau pelanggaran yang paling, kalau tadi yang ringan-ringan itu kan ya kita bisa bayangkan lah, di foto-foto gak enak atau salah ngomong gitu-gitu kan, atau misalnya nggak terpilih jadi akhirnya mengadukan gitu orang yang milih, itu kan bisnis model lama lah itu ya, pengaduan lama lah. Tapi yang paling berat itu apa, Mas, yang kemudian diputuskan oleh DKPP sampai akhirnya ada sanksi paling berat gitu? Kasus apa itu? Paling berat itu adalah kolusi, misalnya mengangkat, ada anggota penyelenggara di daerah yang kita bawa itu mengangkat adiknya sendiri jadi anggota Panbasan misalnya. Jadi kita peringatkan, nekat saja gitu ya. Itu kan nanti jadi itu juga karena dia sudah kita peringatkan berkali-kali untuk kasus yang sama, tapi tetap aja masih jalan. Sebenarnya yang paling berat itu kalau menyangkut satu soal ada dugaan money politik. Dan nantinya kalau sudah sampai pada tahapan pemilu, itu mengubah hasil pemilu. Yang mengubah hasil pemilu begini, misalnya Mas Budi dapat 1 juta suara, tiba-tiba menjadi 1 juta kurang 1 atau 1 juta kurang 10, seperti itulah. Itu yang paling berat. Itu nanti pada ketika sudah pemilu berlangsung. Itu pelanggaran yang bisa berakibat pada hasil pemilu. Kalau sekarang pelanggaran berat itu yang bisa berakibat pada mengganggu tahapan. Mengganggu tahapan itu ya tahapan pemilu kan sekarang masih pada tahap KPU melakukan pemutakhiran data kan. Pemutakhiran data. Jangan sampai terjadi manipulasi data. Dengan sengaja misalnya tidak memberi, tidak mencatat, tidak mendaftar seseorang sebagai pemilih. Itu pelanggaran berat karena itu menghilangkan hak orang. Pelanggaran berat. Sekarang yang tapi itu hampir tidak ada. Hampir tidak pernah dilaporkan. Nah, kasus kemarin yang Mas Hedi dan rekan-rekan akhirnya menterminasi itu apa, Mas? Problemnya itu yang udah terjadi aja gitu misalnya. Yang sudah terjadi itu rangkap jabatan. Oh, rangkap jabatan. Itu begini, di Kabupaten Tolikara itu Papua ya, Mas Budi. Itu anggota KPU di sana di kabupaten itu 2 orang itu merangkap pekerjaan dan jabatannya sebagai pegawai negeri. Sekian tahun sempat kita ingatkan. Waktu itu putusannya kita peringatkan, tolong deh berhenti. Enggak juga, akhirnya kita sidang lagi, ada pengaduan lagi, kita sidangkan, kita berhentikan. Berhentikan sementara dengan catatan harus mengembalikan seluruh uang yang diterima dari negara, gaji dari penyelenggara, gaji yang itu dikembalikan kepada negara karena nggak boleh. Kalau itu sudah dikembalikan dan minta izin atasan diizinkan, baru kita aktifkan lagi. Itu. Cuti sementara pun nggak bisa, Mas? Cuti boleh, harus cuti. Harus cuti. Cuti unpaid leave ya. Jadi cuti tanpa menerima gaji ya, Mas ya. Gaji. Kalau cuti sambil terima gaji sami mawon ya, Mas ya. Ya itu enggak. Ya itu namanya enggak cuti. Tetap aja double job atau side job itu kebanyakan ya. Dan double job. Nah,
Gini Pak Ketua, jadi ini artinya itu problem-problem etik yang hadir lah ya. Kemudian kita berharap sangat menaruh harapan gitu pada DKPP untuk melakukan penegakan hukum etik lah yang seadil-adilnya supaya lagi-lagi penyelenggaraan pemilu ini bisa kredibel dan demokratis. Nah, ini kita masuk ke hal yang paling duniawi gitu Mas, nuwun sewu Mas. Ini kan hal-hal yang paling baru lah, yang sangat menyita perhatian publik di awal-awal proses tahapan pemilu, yaitu mengenai verifikasi. Nah, ini masalah TMS, MS, ini kan ruamenya minta ampun Mas. Kemarin itu kan ramenya minta ampun. Kita tahu udah ada rekaman percakapan, ada liputan-liputan investigasi dari berbagai media yang menunjukkan bahwa ada kecurigaan atau bau amis, ada pelanggaran yang cukup serius lah terkait yang bersihnya tidak diloloskan tapi diloloskan, ataupun demikian sebaliknya gitu Mas Yadi. Nah ini kan muaranya kebanyakan hampir semuanya mungkin di DKPP kan Mas. Nah ini nasibnya ini gimana Mas? Karena kan ini menyita perhatian publik dan publik pengen tahu sebenarnya ini gimana update perkembangannya soal problematika ini Mas di KPU pusat dan KPU daerah ini yang ramai sekali beberapa waktu lalu Mas Yadi. Sebenarnya hanya satu pengaduan ya soal yang namanya verifikasi faktual partai politik. Hanya satu pengaduan. Satu pengaduan itu lokus deliknya ada di Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara. Satu pengaduan saja. Satu pengaduan. Jadi tidak banyak. Itu dianggap ada dua partai politik itu yang dulunya dua partai politik ya yang sekarang lolos ya, saya tidak sebut. Dianggap diloloskan yang mestinya TMS tidak memenuhi syarat, akhirnya diubah jadi MS tidak memenuhi syarat diloloskan. Itu yang terjadi dan kasus itu sekarang sudah kita sidangkan, sudah kita plenokan 2 kali, akan kita pleno sekali lagi untuk nanti akan kita bacakan putusannya. Sebenarnya cuma ada satu kasus, ada satu kasus yang ditangani di KPP, nggak banyak yang diadukan ke DKPP ya maksud saya. Meskipun yang diangkat di media kan agak banyak tuh Mas ya, beberapa kasus di beberapa tempat gitu ya Mas. Di beberapa kabupaten, tapi yang diadukan ke DKPP cuma satu di Kabupaten Sangihe. Itu menyangkut itu menyangkut tiga partai politik, tiga partai politik, tiga partai politik, partai ABC gitulah. Diadukan yang dulunya tidak memenuhi syarat dianggap memenuhi syarat. Jadi itu saja. Dan nanti akan kita putuskan. Ada juga dianggap ada intimidasi kan dari KPU pusat, itu intimidasi soal kalimat waktu beliau pidato kan di acara itu, intimidasi ini itu istilah rumah sakit segala macam lah itu sudah kita ungkapkan di Jadi kalau sebenarnya di KPP yang kasus MS dan TMS sekarang ini yang ditangani cuma satu kasus, tidak ada yang lain. Jadi yang dilaporkan oleh teman-teman koalisi masyarakat sipil itu satu gitu Mas ininya aduannya gitu. Iya, lokus deliknya satu saja. Lokus deliknya satu. Gitu. Ya, dulunya 2 sama Kalimantan ya, Murung Raya, Kabupaten Murung Raya. Kalimantan Timur itu sudah dicabut. Ya, masih jalan sekarang yang masih di persidangan dalam proses nanti akan dibacakan putusannya. Itu adalah kasus Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara. Yang diadukan banyak anggota KPU Kabupaten Sangihe, anggota KPU Kabupaten Sulawesi Utara. Kemudian anggota KPU RI. Ini menariknya yang mengadu itu adalah anggota KPU sendiri. Jadi anggota KPU Kabupaten Sangihe sana mengadukan atasannya, mengadukan ketua KPU Kabupaten Sangihe dan teman-temannya, mengadukan anggota KPU Sulawesi Utara, ketua dan teman-temannya, mengadukan salah satu anggota KPU RI. Jadi yang menarik itu Tapi karena ini kasus ini lumayan menarik, menyangkut soal tahapan pemilu dan keikutsertaan partai politik ya. Keikutsertaan partai politik itu menarik perhatian publik. Meskipun kasus yang diadukan cuma satu. Ini harus di-bold ya Mas, cuma satu ya. Meskipun yang beredar banyak dan teman-teman yang mengawal dari teman-teman koalisi masyarakat sipil ini kan ya quote unquote bukti-buktinya banyak beredar juga kan gitu Mas. Tapi satu, hanya lokus deliknya satu ya Mas ya.
Buku deliknya di Sangihe saja, yang ditangani Oh, di I KPP, see. yang diadukan ke DKPP ya. Iya, 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 iya. Bukunya 2 sama Murung Raya, Kalimantan Tengah, Mm-mm. dicabut. Mm-mm. Gitu. Jadi itu satu itu kita sudah proses. Paling ya mungkin minggu depan kali kita Mm-mm. akan bacakan putusannya. Ya, Mungkin karena kita minggu depan belum bisa, kayaknya kita minggu depan itu masih sekali pleno lagi gitu. ya, Sekali ya, pleno. ya. Itu perjalanan persidangannya gimana Mas Hedi? Kalau kalau boleh di-share ke kita, karena kan ya teman-teman kan ini banyak sekali yang mengawal. Kita juga ya kita lihat di media banyak sekali kan teman-teman koalisi masyarakat sipil yang juga apa namanya tetap menanti nah hasil putusannya ini. Proses persidangannya apakah memang bukti-bukti yang selama ini berada di media juga diperdengarkan, dan juga apa namanya ada indikasi-indikasi yang ternyata ya pasti Anda belum putuskan karena Anda nggak bisa ngomong salah atau nggak salah, tapi kira-kira itu juga menjadi bahan-bahan persidangan itu nggak Mas Edi? Di persidangan sih lumayan ramai ya, kita sampai sidang 2 kali kan, 2 kali sidang kita kan. Panjang sidangnya itu dari pagi sampai sore kan. Bahkan ya pada waktu itu bertepatan dengan HPN ya, Hari Pers Nasional tanggal 8 Februari. Saya berhentikan untuk dilanjutkan minggu depan itu juga jadi rame ya. Menghadirkan saksi juga rame gitu. Jadi lumayan seru kasus persidangan ini. Karena apa? Serunya itu karena yang mengadukan itu anggota KPU kabupaten yang mengadukan ya. Terusnya itu yang diadukan itu atasannya. Jadi seru. Bahkan saksinya kita itu juga anggota KPU dari Sulawesi Utara. Jadi serunya itu. Jadi ini kayak ada semacam apa namanya konflik di internal mereka gitu ya. Karena mereka kemudian diadukan ke DKPP. Konflik itu berkaitan dengan tadi partai-partai, partai politik, regulasi untuk meloloskan partai ABC ini layak tidak, itulah konflik di sekitar itu. Ada perbedaan pendapat di mereka. Seperti itu. Mas, tapi kan ada juga yang kemudian lagi-lagi Nur Sewu, aku mau konfirmasi beberapa hal gitu ya. Ini kan juga melibatkan para komisioner KPU pusat kan Mas. Ada yang katanya quote unquote intervensinya itu dari Jakarta juga ke tempat-tempat itu, dan bahkan di beberapa kesempatan gitu juga perintahnya dilakukan secara cukup terbuka gitu. Itu apakah jadi pertimbangan dan jadi apa namanya pembahasan juga itu Mas waktu itu? Jadi begini Mas Budi, kalau yang namanya persidangan itu kan kita tidak bisa lari jauh-jauh dari alat bukti yang disodorkan kan, yang disodorkan dan perkara yang diadukan. Ya. Jadi kalau yang diadukan cuma Kabupaten Sangihe, ya kita di situ saja. Boleh lari ke sana kemari gitu kan. Iya. Jadi nggak usah di Sangihe, kita garap Sangihe saja gitu kan. Yang diadukan komisionernya KPU pusat waktu itu Idam Khalid, ya kita fokus ke itu. Pada waktu itu Idam diadukan kaitannya dengan kasus ini ya. Karena beliau ngomong di rumah sakit kan gitu kan. Waktu itu. Nah itu kita uji, bener nggak dia ngomong seperti itu? Konteksnya apa? Kita uji kan. Ya, yang lain-lain kan belum diadukan, belum tangani, kita tidak bisa melebar kemana-mana. Oh iya. Meskipun rame di media, tapi kalau nggak diadukan ya nggak bisa disidangkan juga gitu Mas Edi ya. Wong cuma yang diadukan Kabupaten Sangihe kok kita lari sana, nggak boleh naset, dan nggak boleh, aturan memang nggak boleh. Ya kalau yang diadukan cuma satu orang, kita nggak boleh kemana-mana. Ya itu saja, fokus kita adalah menangani Kabupaten Sangihe, tidak yang lain. Tidak ada yang lain, tidak ada daerah lain yang sekarang diadukan ke DKPP. Itu saja. Nah, meskipun aku beberapa waktu lalu juga sempat berbincang dengan salah satu teman koalisi masyarakat sipil yang mengawal gitu, Mas Ferry Amsari gitu ya, Pak Ketua. Katanya dalam persidangan itu dari 32 bukti rekaman gitu ya, 32 bukti rekaman audio ataupun video yang diberikan oleh teman-teman yang mengadukan gitu, hanya satu yang diperdengarkan gitu Mas di depan umum, sisanya itu tidak diperdengarkan di persidangan secara terbuka, dan ada hal-hal yang ya udah berarti nggak dibuka gitu bukti-bukti rekaman itu. Nah itu gimana Mas ceritanya, duduk perkaranya itu gimana soal itu Mas?
Tanya ada dua, kan kita minta dokumentasi mana alat bukti yang diperdengarkan. Pengadunya minta ini Pak yang diperdengarkan, ini. Ya kita turun aja dua alat bukti yang itu, yang di rekaman itu yang diperdengarkan. Ada dua. Memang ada beberapa, di antaranya rekaman dengan rekaman sifatnya dengan acara di salah satu televisi swasta kan nggak perlu diperdengarkan juga, kita juga nonton kok. Memang banyak, tapi waktu itu kita tanyakan mana yang mau diperdengarkan rekaman itu. Pengadunya memilih ini, dua inilah itu. Waktu itu rekaman yang ada di Sulawesi Utara dan satu lagi dia. Dua-dua itu yang minta diperdengarkan. Kita perdengarkan di sidang sampai selesai kok. Tapi waktu itu akhirnya kita perdengarkan secara tertutup karena pihak teradunya keberatan. Itu kan rapat internal yang direkam, diam-diam, mencuri kayak gitulah. Akhirnya kita perdengarkan dalam sidang tertutup. Oh, tapi tetap diperdengarkan ya Mas Edi ya? Diperdengarkan. Ya. Sesuai dengan permintaan pengadu. Sesuai dengan, kan kita harus pengadu minta mana yang perlu diperdengarkan. Oh ini. Iya. Ya udah kita perdengarkan karena kemudian teradunya keberatan. Saya keberatan kalau diperdengarkan di sidang terbuka karena ini rapat tertutup, gitu kan? Rekaman itu rapat tertutup, diambil secara diam-diam. Udah kita perdengarkan tapi sidangnya secara tertutup, seperti itu. Tapi tetap diperdengarkan dan tetap dibahas gitu lah ya Mas Nuwun Sewu ya. Dibahas dan dibahas semuanya. Iya. Nah, mengenai katanya juga ada 30 bukti lain yang nggak jadi diperdengarkan gitu. Apakah itu juga jadi pertimbangan atau memang karena lokus deliknya hanya di Sangihe saja, yang lain belum tentu relevan gitu dengan kasus yang ada gitu Mas? Ya tadi saya sampaikan karena yang diadukan di kasus Sangihe tentu saja alat-alat bukti yang relevan yang kasus Sangihe kan. Kasus lain ya tidak nyambung, itu kan Joko Sembung naik ojek gitu kan. Itu. Jadi ya kita perdengarkan yang kasus Sangihe saja. Misalnya ada kasus Jogja, kasus Sumatera Utara, kasus Sumatera Barat dan lain sebagainya. Ya tentu saja tidak, karena tidak relevan dengan pengaduan yang diadukan ini gitu. Oh, jadi memang bukannya tidak mau diperdengarkan atau tidak mau dijadikan salah satu alat bukti, tapi karena memang tidak ada aduannya gitu Mas ya. Ini penjelasan klarifikasi dari DKPP ya Mas ya. Oh. Yang diadukan dalam hal ini baru kasus Sangihe. Untuk itu kasus di Sangihe, lokus deliknya di Sangihe. Di daerah lain tidak ada pengaduan itu saja. Sehingga bukti-bukti yang kita periksa itu bukti-bukti yang relevan dengan kasus aduan. Gitu kira-kira. Oke, Mas, ini sebelum kita masuk ke masalah duniawi lain yang juga agak penting itu, boleh diyakinkan nggak Mas kepada publik bahwa ini kan karena udah cukup panjang, kita masih bertanya-tanya kan, ini ramai sekali di media kan Mas Nuwun Sewu. Bagaimana DKPP memastikan bahwa imparsialitas lah persidangan etik ini bisa betul-betul mewujudkan atau menghadirkan keadilan demokrasi gitu bagi kita gitu terkait dengan problem yang ramai dan kadang-kadang bikin kita ini bener nggak ya penyelenggara kita nih ya, ini ragu nih nggak ya, nah, gitu legitimasinya jadi agak diragukan gitu Mas. Monggo Mas. Jadi tadi di awal kan saya sebutkan tugas DKPP adalah menjaga agar penyelenggara ini tetap legitimate gitu kan. Kita menyediakan etik itu, menyediakan etik itu dalam rangka menjaga kredibilitas mereka agar mereka tetap kredibel. Kalau mereka melanggar etik terlalu berat ya pasti kita berhentikan karena itu bisa mengganggu kredibilitas lembaga itu sendiri. Kalau mempertanyakan soal imparsialitas, soal dan lain-lain, ini kan pengadilan etik. Tentu saja kita akan putuskan dalam koridor-koridor etika. Pelanggaran etiknya, gitu kan, tidak bisa ke yang lain. Nah, pasti akan kita putuskan. Yakinlah bahwa kami bekerja tidak ada selama saya bekerja tidak ada tekanan dari pihak lain agar DKPP memutuskan ini itu. Semuanya kita kan berdasarkan keyakinan kita menangani perkara ini dan tidak ada tekanan dari manapun, tidak ada permintaan dari manapun.
Jadi itu yang ingin saya tegaskan. Bahwa nanti ya keputusan itu bisa memuaskan publik atau tidak, itu kan soal beda. Karena begini, pada dasarnya kan lembaga DKPP ini kan semacam peradilan, kan tidak semata-mata untuk menghukum mereka, artinya menghukum dengan keras, tapi mengembalikan mereka, mengingatkan mereka agar bekerja sesuai dengan etik, agar taat. Menghukum sih pasti, kalau mereka sudah kelewatan, melakukan pelanggaran kelewatan, ya hukumannya kan macam-macam tadi. Hukuman tertinggi kan kita pemberhentian saja, itu sudah tertinggi. Saya yakin tidak semua putusan lembaga peradilan atau lembaga itu memuaskan semua pihak. Saya yakin nanti kalau di KPK memutuskan kasus ini pasti ada ini kok di KPP lembek ya gitulah. Tapi ketika kita memberhentikan beberapa penyelenggara yang lain juga kita juga nggak pengen pujian juga. Ini DKPP jadi kejam gitu. Kan gitu. Kalau kita keras jadi kejam. Iya. Guyonan ya. Iya. Kan itu anggota KPU mama. Tebing tinggi. Ada salah satu anggota dewan ya guyonan itu. Ini kalau honornya kecil kayak gini nih jadi kejem nih semuanya. Gojekannya gitu Mas ya. Karena memang honor kita. Jadi kejem ini. Terus pasti semuanya berhentikan bisa jadi nggak pemilu lagi nih. Iya. Guyonan. Salah satu anggota Komisi 2 guyonan saja. Iya. Kan yang kita berhentikan ini ada di dapil beliau. Oke. Berhentikan ada di dapil beliau. Jadi guyonan aja. Iya. Jadi ya memang nggak bisa menyenangkan. Dianggap terlalu kejam. Nanti kalau peringatan dianggap lembek, itu ya harus kita terima dengan lapang dada. Oke. Jadi memang nggak bisa menyenangkan semua pihak lah Mas, karena memang DKPP tidak untuk menyenangkan semua pihak juga gitu hadir ini kan. Dan kan semua pihak kadang-kadang menyenangkan istri aja nggak bisa. Gitu. Iya. Itu realita kehidupan yang paling faktual ya Mas ya. Mas, yang terakhir sekali saya minta jawaban singkat saja dari Mas Hedi. Ini juga satu keresahan lain Mas. Ini pemilu jadi apa enggak Mas? Kemarin PN Jakpus itu bikin geger lagi dengan putusan bahwa penundaan pemilu. Akhirnya kita lagi-lagi ragu nih. KPU banding, pemerintah bilang kita tetap on schedule semua, tenang aja, anggaran udah siap, komitmen udah siap. Tapi ini lagi-lagi keresahannya ini bener nggak nih? Kita pemilu apa enggak ya? Nah, perspektif Pak Ketua gimana tentang ini Pak? Kalau dari segi saya ya, karena semua tahapan ini berjalan dan tidak ada hambatan sama sekali, saya sangat yakin pemilu akan berjalan sesuai dengan jadwal. Yaitu pemilu Pilpres dan Pileg itu tanggal 24 Februari 14 ya. 14 Februari 2024 Mas. 2024. Ini kebanyakan kasus persidangan jadi lupa sampai tanggal kan? Ya, 14 Februari 2024. Kemudian pilkadanya itu November. Ya. 27 kalau tidak salah. Jadi saya sangat yakin. Mas Budi lihat sekarang ini kan pantalnya sudah pada jalan di rumah-rumah kita, di komplek kita. Daftar. Ini saya ada tuh. Sudah didaftar juga pantalnya saya dan sudah daftar. Jadi karena proses berjalan dan tidak ada hambatan sama sekali. Saya sangat yakin pemilu akan berjalan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan oleh KPU. Nanti bulan Mei kalau nggak salah itu sudah mulai pendaftaran caleg ya. Bulan Mei pendaftaran caleg. Sekarang sudah mulai pendaftaran atau verifikasi juga calon anggota DPD, verifikasi material calon anggota DPD. Selain calon anggota DPD sekarang sudah melakukan ini, mengumpulkan KTP di KPU seperti itu. Jadi semuanya berjalan. So far, kalau kami sebagai penyelenggara nggak ada. Kalau ada yang nggak berjalan sesuai ini kan, kalau ada yang mengadukan pasti kita akan ini kok KPU misalnya ini ya Mas Budi. Tahapan sekarang kan pemutakhiran data. Misalnya ada salah satu daerah di KPU A misalnya tidak ada yang melakukan pemutakhiran data, ada yang mengadukan ke DKPP, pasti akan kita tangani. Gitu. Sekarang so far saya sangat yakin sih. Oke. Yakin.
Hakul yakin, mudah-mudahan tetap Hakul yakin. yakin. Nah, ini kalau Mas Edi udah kasih hakul yakin ini udah agak tenang nih hati kita nih Mas, Iya. ya kan? Ya. Iya. Mudah-mudahan tadi hakul yakinnya Mas Edi Lugito ini bisa menenangkan lagi publik yang resah dan ragu-ragu. Ini kalau di bulu tangkis nih ragu-ragu icuk ini Mas tentang pemilu jadi apa enggak nih. Ya mudah-mudahan paling tidak menenangkan lah. Dan lagi-lagi ujungnya DKPP bukan hadir untuk menyenangkan semua pihak, tapi menegakkan etik supaya kredibilitas penyelenggara pemilu kita bisa baik dan mantap. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Edi. Mas Edi Lugito, Ketua DKPP sudah mau meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol dengan perspektif baru dan total politik. Sehat selalu Mas, mudah-mudahan punya energi, endurance. Jangan lupa makan sehat dan tidur yang cukup Mas, karena putusan itu kadang-kadang kalau kita bikin dalam kondisi kurang tidur itu bisa mumet juga kadang-kadang itu Mas ya. Itu kita titipkan itu Mas kepada Mas Edi dan rekan-rekan semua di DKPP sebagai salah satu pilar dari penyelenggara Insya Allah amanah itu akan kita jalankan sebaik-baiknya. Amin, amin. Siap. Matur nuwun sekali lagi Mas Edi. Terima kasih atas waktunya. Demikian interview saya, ngobrol-ngobrol asik saya dengan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang hadir untuk menegakkan etik, dan memang katanya aku nih nggak hadir untuk menyenangkan semua orang loh buat ya. Jadi ya belum tentu ada yang semua seneng sama keputusan kita. Jadi intinya yakinlah pemilu jadi dan harus jadi, itu paling penting. 2024 14 Februari kita akan ke bilik suara dan milih presiden, wakil presiden, dan para wakil rakyat yang akan duduk mewakili kita di parlemen nanti. Sampai jumpa.